Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana caranya menganalisa sebuah sumur untuk mengetahui apakah sumur tersebut apakah berpotensi untuk natural discharge atau tidak ya, atau mampu berproduksi secara natural ya, ataukah perlu dilakukan treatment terlebih dahulu. Gitu. Nah, data yang kita peroleh dari sumur, dari pengujian sumur, terutama di sini adalah pengukuran pressure dan temperatur statik ya, pada sebuah sumur. Jadi ini temperaturnya diambil pada tanggal yang terkini ya, maksudnya yang terlama, yang diasumsikan temperaturnya sudah konstan, tidak ada kemungkinan untuk naik kembali gitu ya. Kemudian ini tekanan sumur, tekanan kepala sumurnya tidak dalam posisi tekanan 0 ya, gitu. Tapi nanti ketika kita produksikan sumurnya itu untuk uji produksi ya, khususnya menggunakan lip pressure, itu tekanan kepala sumurnya adalah tekanan atmosfer gitu. Nah, seperti yang sudah dipelajari di kelas teknik produksi di ITB ya, definisi AF dan AC itu seperti apa, itu sudah dipelajari. Nanti silakan dibuka kembali materinya, atau mungkin secara sederhana bisa disimpulkan bahwa AF itu adalah singkatan dari area flashing ya. Jadi flashing itu adalah area di mana fluida akan berubah menjadi uap ya gitu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fluida itu bisa mengalir ke permukaan akan semakin mudah apabila ada fase steamnya atau ada gelembung-gelembungnya ya, untuk menurunkan densitas. Selain menurunkan densitas juga bisa mendorong fluida untuk keluar ke permukaan gitu. Nah, kemudian area condensation ya, atau area kondensasi atau AC ya, itu adalah area di mana temperatur formasi ya di sini, atau temperatur sumur itu di bawah temperatur saturasi ya gitu. Yang dalam hal ini kita asumsikan sekitar di 100 ya gitu. Kalau tekanannya 1 bar ya berarti di 100 atau di 99 biasanya, tergantung ketinggian elevasi dari lokasi sumurnya gitu. Nah, katakanlah 100 lah supaya mudah ya, karena di sini tidak diketahui sumurnya ini berada di elevasi berapa. Jadi area kondensasi adalah area di mana perpotongan antara temperatur ini dengan temperatur 100 degree. Sementara temperatur atau area flashing itu adalah area perpotongan antara temperatur saturasi yang dihasilkan dari gradien pressure ini ya, dengan temperatur. Jadi ketika temperatur sumurnya itu melebihi temperatur saturasi dari tekanan ini, maka dia akan flashing gitu. Nah, permasalahannya kita tidak bisa langsung memplot tekanan saturasi dari pressure yang kita kolom air yang tidak normal. Maksudnya tidak normal karena di sini tekanannya kalau kita bisa lihat sekitar 17 bar. Nah, jadi di sini kepala sumurnya bertekanan sehingga terdorong kolom airnya sedikit lebih ke bawah gitu. Seperti apa caranya supaya kita bisa kondisikan supaya tekanan kepala sumurnya di 1 bar ya. Nah, sederhananya ya kita tinggal tarik garis ya gitu. Jadi ini kan seperti gradien garis lurus ya, tinggal ditarik
sampai ke 1 bar gitu ya, seperti apa gitu. Nah, caranya bisa dengan cara manual ya, kita tinggal ditarik garis menggunakan di Excel-nya ini langsung ya, atau menggunakan persamaan gitu. Kalau saya lebih suka mungkin menggunakan persamaan ya, persamaan slope aja supaya nanti bisa lebih mudah, karena nanti ini kita akan pakai juga untuk stimulasi sumur dengan metode air compression ya. Pertama-tama kita cari slope-nya ya, dengan fungsi yang ada di Excel itu sendiri ya. Kalau di sini Y-nya itu berarti depth ya, katakanlah itu dari kedalaman 800-an sampai 1000 ya. Jadi kita ambil beberapa range aja, tidak perlu semuanya, karena kita asumsikan di gradien, kecuali yang bagian dalam itu seolah-olah dia tegak ya. Ini di baris nomor 10 sampai 15 saja ya, katakanlah seperti itu. Nah, slope-nya itu adalah 12,4 ya. Jadi setiap 12 meter itu ada 1 bar ya. Nah, terus lantas bagaimana caranya supaya kita tahu di kedalaman berapa ketinggian airnya ya, ketika tekanannya itu menjadi 1 bar. Nah, gampangnya adalah seperti ini. Misalnya kita ambil kedalaman di baris yang nomor 14 ya, 1011 ya. Maka persamaannya adalah sama dengan kedalaman 1011 ini ya, dikurangi pressure-nya 54 dikalikan dengan ini. Kita kedalamannya kurang lebih di 425, tapi ini untuk pressure 0 ya. Jadi kalau untuk di 1 bar yang kurang lebih berarti dikurangin 1 bar harusnya tadi ya. Ini ya, yang pressure-nya ini dikurangin 1 bar. Kurang lebih untuk tekanan di 1 bar yaitu adalah 479. Karena ini 1 bar absolut ya, berarti ini datanya sudah dikonversi ke absolut, bukan gauge ya. Water levelnya di kedalaman 479 kurang lebih ya, jadi mendekati, kalau kita tarik garis ya di situ ya. Kita coba buat tabel normalisasinya ya, kita insert aja di sini supaya bisa membedakan. Kedalaman pressure Kenapa kita pisahkan sendiri kedalamannya supaya ini lebih mudah saja ya.
harus sama dengan kedalamannya, karena nanti kita garisnya berbeda juga. Sampai kedalaman 1700. Nah, di kedalaman 0 sampai kedalaman, berarti di sini kita berikan selang untuk kedalaman 479 itu ya. 479. Jadi di sini asumsinya adalah pressure-nya di bawah 1 ya. Itu sebenarnya di 0. Kalau bar gauge itu berarti di 0 ya, gitu. Makanya jangan bingung nanti kalau misalnya ketemu kasus datanya bar gauge tapi analisanya di 0 kan ya, gitu. Jadi nanti akan 0. Sebenarnya supaya gampang, atau kita rubah sedikit aja datanya nih, kita asumsikan dia bar gauge ya, gitu, supaya kita nolkan semuanya supaya lebih mudah. Ini tadi nggak perlu 1 ya. Ini juga berarti 0 ya. Nah, di sini mulai 479 itu baru ada tekanan ya. Caranya seperti apa ya, tinggal ini tadi. Nah, dengan agar ini kemudian diakumulasikan dengan tekanan 95 atasnya. Besar sekali, salah, balik lagi, dibagi ya. Kita tinggal coba. Nah, ini adalah profil tekanan yang baru ya. Coba kita plot ke dalam grafik, nanti mudah-mudahan dia akan sama dengan yang atau berhimpitan ya, tapi nanti nilai nolnya di 425 ya. Nah, normalisasi ya. Maksud adalah jangan lupa dari 479 ya. Nah, kurang lebih seperti itu bentuknya. Ini harusnya sini berhimpit ya. Mungkin tadi karena ada pembulatan apa namanya ya, ini tadi harusnya bar gauge ya, tambah 1 bar. Oh, berarti ini salah nih, harusnya 425 di sini ya. 425. Nah, tuh kan. Kita lupa dan diatur. Nah, ini berubah karena kita rubah ke bar gauge ya, jadi tidak perlu kurangnya 1 bar. Nah, kurang lebih disinilah water levelnya ini yang seharusnya ya. Jadi bisa dikatakan, katakanlah water level yang kedua itu berada di kedalaman sekitar situ. Gitu. Nah, barulah nanti kita membuat grafik temperatur saturasi itu dari titik 0 ini ya. 0 bar gauge ya. Katakanlah tekanan saturasi 0 ya 0 pastinya. Dengan T saturasi tekanan kemudian kita masukkan data temperatur saturasi untuk melihat seperti apakah profil grafiknya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, lantas bagaimana caranya kita menentukan area AF kemudian area AC seperti apa? Ya. Untuk lebih mudah, saya coba overlay dengan gambar ya. Ini area AC. Dan ubah ke warna merah katakan. Kemudian kita transparankan saja ya. Nah, ini adalah area AF ya. Kemudian area AC seperti apa? Ingat tadi bar gauge ya, jadi 0. Tapi temperatur saturasinya tetap karena dia bar gauge ya, bukan absolut ya. Warna biru saja. Kurang lebih areanya seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan AFAC? Itu tinggal dihitung aja kira-kira luas areanya seperti apa. Ya, kalau cara manual kita bisa gunakan grid-grid yang ada di sini ya. Katakanlah ini grid-grid yang kecil-kecil itu ya. Itu bisa silahkan dihitung ya. Satu gridnya itu berarti 10 kali 10. Itu kurang lebih. Anggaplah ini area yang AC-nya adalah puluh. Nah, ini adalah 5. Ini hasil perhitungan saya sekilas ya, silakan nanti hasilnya masing-masing mungkin bisa berbeda. Nah, maka secara sederhana bisa dihitung ya, sama dengan AF dibagi dengan AC. Hasilnya adalah 0,2 atau 0,3 ya, jadi kecil kemungkinan untuk dia bisa flowing. Nah, terus seperti apa supaya sumur ini bisa flowing? Ya, kita lakukan yang namanya air compression. Ya, air compression itu adalah memberikan udara supaya volume di sini ini terisi dengan udara sehingga kolom air itu tertekan ke bawah. Gitu ya. Sekali lagi ini prinsipnya adalah prinsip keseimbangan volume dan tekanan ya. Kalau mungkin dulu pernah belajar di termodinamika sederhana itu ya PV and RT ya gitu. Jadi yang namanya tekanan dan volume itu saling berbanding terbalik ya. Jadi ketika volumenya itu ketika ditekan maka volumenya kecil ya gitu. Dan sebaliknya. Jadi di sini itu diberikan air supaya terdorong, jadi bukan dengan ditekan ya. Gitu. Karena kalau ditekan nanti airnya sama saja akan terkompres dan tekanannya bukannya dia turun water levelnya tapi malah mengikuti yang ini.
Jadi water levelnya itu turun bisa mengikuti profil pressure yang ini, ya, tapi yang kita harapkan itu tidak. Yang kita harapkan adalah profil pressure-nya inilah yang turun gitu ya. Karena kalau profil pressure-nya mengikuti yang ini sama saja. Nanti mau kita plot BPD-nya atau temperatur saturasinya ya sama aja, hasilnya akan seperti ini gitu. Gitu. Tapi kalau pressure-nya ini geser ke kiri ya, gitu, maka nanti akan kelihatan hasilnya seperti apa. Nah, jadi sekali lagi tidak usah bingung nanti misalnya, Mas bukannya harusnya ngikutin ini water column-nya. Iya, kalau misalnya itu dalam kondisi setimbang. Ya, gitu. Jadi lama-lama kalau misalnya kita injeksikan uap, kemudian kita tutup, lama-lama akan mengikuti kesetimbangan ini, pressure-nya. Ya, gitu. Tapi ini karena kejut ya, jadi kita injek udara dengan tujuan untuk menurunkan water level saja, gitu, atau untuk mendorong air ini ke reservoir ya. Yang bermain adalah volume. Nah, kemudian sejauh mana kita bisa mendorong udara ya turun sampai ke reservoir adalah sampai ke production casing, karena di bawah sini sudah liner ya. Jadi liner itu berlubang, jadi kalau misalnya kita inject airnya yang nanti akan masuk ke reservoir gitu. Jadi bagusnya di di sekitar ini ya, bisa di 900 atau di 800 ya gitu. Coba kita katakanlah di 900 ya. Di sini saja ya. Atau di sini aja kita depth-nya kita gunakan yang ini. Jadi kita nanti start pressure-nya itu, jadi gradient pressure-nya itu sama karena airnya ini tidak berubah, airnya tidak masuk ke dalam air, kemudian temperaturnya juga tidak berubah ya. Jadi ini kemiringan ini dia geser ke bawah. Mau mudahin ilustrasinya seperti ini. Jadi nanti kita ingin geser ke sini gitu. Hapus saja ya supaya nanti nggak bingung. Jadi pressure nolnya itu di kedalaman 800 ya. Ini ke kompresor. Setelahnya adalah ya sama, tinggal ini aja nih, kita copy paste persamaan. Itu yang kemarin kita bahas di kerjaan satu lagi. Nah, kemudian kita plot di grafik ya, seperti apa kadensanya dengan temperatur saturasinya ya. Jadi ini sama, saturasinya 0, kemudian sama dengan
Bisa terlihat seperti ini ya. Kita hitung lagi luasnya. Tadi itu harusnya 900 ya, tapi nanti gampang, mungkin bisa tinggal dirubah. Atau kalian nanti coba di 900 ya, hasilnya seperti apa. Itu kurang lebih ya, kita hitung lagi area kondentrasinya sama ya. Lihat dari sini kelihatan ini sangat membesar ya, mungkin 3 kali lipatnya dari yang sebelumnya ya. Katakanlah sekitar 110 AF C itu sama dengan 1,2 ya. Kalau menurut literaturnya Stana itu berarti di atas 0,85 itu besar kemungkinan dia akan natural flowing ya. Jadi ini profil pressure yang baru setelah di-inject ya, tapi sekali lagi tadi saya ingatkan ya, ini kalau nanti lama-kelamaan kalau permeability-nya bagus, pressure-nya akan kembali ke sini. Bergeser. Jadi ini hanya shocking aja ya. Baik, saya kira itu silahkan dicoba. Nanti datanya akan saya berikan bersama dengan video ini. Terima kasih banyak. Selamat mencoba. Assalamualaikum.